Di scene awal, kita akan diperlihatkan seorang wanita asal Amerika yang sedang dalam perjalanan, dan wanita tersebut bernama Greta Ivan. Ia kini berada di negara Inggris, dikarenakan ingin menghindari mantan suaminya. Di sini, Greta akan memulai pekerjaannya sebagai pengasuh. Akhirnya, ia pun sampai di sebuah rumah mewah klasik di daerah terpencil di tengah hutan, yang dimiliki oleh keluarga Helsars. Saat Greta masuk ke rumah tersebut, ia langsung membuka sepatunya lalu meletakkannya di dekat pintu. Di sini terlihat Greta sangat mengagumi keindahan rumah mewah tersebut. Ia pun lalu berkeliling hingga lantai 2. Di sana ia melihat sebuah lukisan besar dari keluarga Hillsars. Setelah melihat lukisan tersebut, Greta lalu melanjutkan perjalanannya sampai ke sebuah ruangan. Di sana ia melihat banyak sekali mainan. Saat ia mencoba untuk memainkan salah satu mainan yang ada di sana, tiba-tiba muncul seorang pria di depan pintu yang sontak membuat Greta sangat terkejut dan menjatuhkan mainan tersebut. Di sana, pria tersebut lantas memperkenalkan diri pada Greta. Pria tersebut bernama Malcolm. Malcolm adalah anak dari pemilik sebuah warung sembako yang setiap minggunya harus datang ke rumah tersebut untuk membawa bahan makanan dari tokonya. Setelah itu, mereka berdua langsung pergi ke sebuah dapur untuk merapikan bahan makanan yang dibawa Malcolm tadi. Di sana, Greta bertanya pada Malcolm tentang seperti apa keluarga Helsars itu. Malcolm menjawab dengan mengatakan bahwa keluarga Helsars adalah keluarga yang baik. Namun saat Greta bertanya tentang anak yang akan ia asuh nanti, di sini Malcolm terlihat bingung menjelaskannya. Di sini kita akhirnya tahu bahwa anak yang akan diasuh Greta ini bernama Bram. Tidak selang berapa lama, terlihat nyonya rumah datang. Di sana, ia menjelaskan pada Greta apa-apa saja yang harus ia kerjakan di rumah tersebut. Tapi sebelum itu, nyonya rumah meminta Greta untuk memakai kembali sepatunya. Tetapi di sini kita bisa melihat, sepasang sepatunya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Saat Greta mulai mencari di mana keberadaan sepatunya, tiba-tiba nyonya rumah tersebut mengatakan bahwa itu semua adalah ulah dari anaknya Bram. Karena hal tersebut, akhirnya Greta pun memakai sepatunya yang lain. Setelah itu, ia langsung diajak menuju ruangan lain. Dan di sana ia diperkenalkan pada sebuah boneka anak laki-laki yang nyonya rumah tersebut menyebutnya sebagai Bram. Artinya boneka tersebutlah anak dari si pemilik rumah tersebut. Mengetahui hal tersebut, sontak Greta pun langsung tertawa. Yang pastinya membuat nyonya dan tuan rumah tersebut lantas menatap Greta dengan wajah serius. Greta mulai menyadari bahwa ini bukanlah sebuah candaan. Lalu Malcolm datang dan langsung menjabat tangan Bram. Di sini terlihat Malcolm sudah menganggap Bram seperti temannya sendiri. Sebelum Malcolm pulang, ia sempat memberitahu Greta bahwa ia harus tetap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh nyonya dan tuan Helsars. Setelah itu, Greta langsung mendekati Bram dan memperkenalkan dirinya pada Bram. Tuan dan nyonya Helsars selalu memberitahu pada Greta apa-apa saja yang harus dia lakukan saat mengasuh Bram nanti. Esok hari pun tiba. Di sini Greta diberikan 2 buah kertas yang berisikan aturan dan jadwal yang harus ia lakukan di rumah tersebut. Di sini Tuan dan Nyonya Helsars bilang bahwa mereka akan pergi berlibur. Dengan kata lain, hanya Greta dan Bram sajalah yang berada di rumah tersebut. Sebelum pergi, Nyonya dan Tuan Helsars mengatakan pada Greta bahwa Bram sangat menyukainya. Lalu Nyonya Helsars mendekati Greta lalu berbisik, "Maafkan aku." Setelah Nyonya dan Tuan Helsars pergi, Greta lalu meletakkan Bram di sebuah kursi lalu menutupnya dengan selimut. Di sini Greta bertindak semaunya dan sama sekali tidak menjalankan apa yang telah Tuan dan Nyonya Helsars tugaskan. Terlihat Greta pun tertidur lalu terbangun saat malam. Saat Greta ingin masuk ke dalam kamar, ia sempat terkejut dikarenakan boneka Bram sudah tidak tertutup selimut. Karena Greta merasa sedikit takut dan juga jengkel, ia pun lantas mengangkat boneka Bram lalu melemparkannya ke sebuah kursi goyang yang ada di kamar Bram. Saat Greta tertidur, ia dikejutkan dengan suara tangis anak kecil dari lantai 1. Dikarenakan malam itu hujan sangat deras dan listrik juga mati, maka Greta dengan bermodalkan lilin mencoba untuk mengecek lokasi. Tapi Greta sempat berhenti dan memandangi lagi lukisan keluarga Helsars dengan terfokus ke lukisan Bram. Namun saat Greta sudah semakin dekat ke lukisan Bram, tiba-tiba ada tangan yang mencekiknya. Greta pun langsung terbangun dan ternyata itu semua hanyalah mimpinya saja. Pagi hari pun tiba. Anehnya, Greta masih mendengar suara tangisan anak kecil tersebut dari kamar Bram. Saat ia ke kamar Bram, ia melihat boneka Bram masih tetap berada di posisinya. Namun Greta agak heran, dikarenakan mata boneka Bram tersebut terlihat menangis. Greta mulai merasa takut. Tapi rasa takut itu mulai musnah ketika ia melihat ternyata air tersebut bukanlah dari boneka Bram yang sedang menangis, melainkan dari kebocoran langit-langit kamar. Hari-hari Greta di rumah tersebut dihabiskan dengan bersantai dan beberapa kali menelpon saudaranya yang bernama Sandy, walau terkadang tidak ada jawaban. Sampai suatu ketika Greta mendapatkan sebuah telepon yang isinya hanya hembusan nafas yang seperti terengah-engah.
Suatu hari, Malcolm kembali datang ke rumah tersebut untuk melakukan tugasnya, sekaligus memberikan Greta sejumlah uang sebagai gaji. Di sana, akhirnya Greta bertanya lagi pada Malcolm tentang Bram. Malcolm yang terlihat bingung langsung membawa Greta ke sebuah halaman dan menunjukkan sebuah nisan yang bertuliskan nama Bram yang lahir dari tahun 1983 dan meninggal di tahun 1991. Di sini Malcolm bercerita bahwa dulu saat Bram berusia 8 tahun, rumah dari keluarga Helsars mengalami kebakaran yang menyebabkan Bram tewas pada saat itu. Tapi tidak selang berapa lama setelah meninggalnya Bram, boneka itu muncul, lalu diperlakukan oleh Nyonya dan Tuan Helsars layaknya anaknya sendiri. Ditambah lagi, seandainya Bram masih hidup, maka usianya akan sama seperti usianya Malcolm. Di sana, Malcolm menyempatkan diri mengajak Greta untuk berkencan nanti malam. Setelah mencoba menolak, akhirnya Greta pun mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya, Greta terlihat mulai bersiap-siap untuk berkencan dengan Malcolm. Namun di sini, Greta mulai sedikit risih, dikarenakan boneka Bram terlihat seolah-olah terus menatapnya dari kamar di depan. Greta pun lalu menutup kamarnya. Setelah itu, Greta pun lalu mandi. Saat ia mandi, tiba-tiba kalung dan juga gaunnya hilang begitu saja. Ia pun lalu mencarinya sampai ke loteng rumah. Sesampainya di loteng, tiba-tiba tangganya terlipat dan menutup pintu loteng. Otomatis membuat Greta terkurung di loteng tersebut. Saat Greta melihat ke ventilasi loteng, ia melihat Malcolm sudah datang untuk menjemputnya. Namun saat Greta berteriak untuk meminta tolong, suara Greta tidak sama sekali terdengar oleh Malcolm. Karena kejadian tersebut, Greta akhirnya sampai pagi tetap berada di loteng tersebut dan tidak jadi berkencan dengan Malcolm. Di loteng tersebut, Greta menemukan sebuah album foto. Di sana, ia melihat foto-foto Bram kecil saat masih hidup. Saat asik melihat-lihat album tersebut, tiba-tiba tangga loteng kembali terbuka dan Greta pun lantas turun ke bawah. Saat Greta masuk ke dalam kamarnya, terlihat barang-barang di kamarnya sudah acak-acakan. Dikarenakan Greta mulai merasa takut, akhirnya ia memanggil Malcolm untuk mengecek rumah tersebut. Alhasil Malcolm tidak menemukan apapun di sana. Di sini Greta masih merasa sangat tidak nyaman, dikarenakan ia masih merasa ada yang terus mengawasinya di rumah tersebut. Untuk menenangkan Greta, Malcolm menawarkan diri untuk sementara menemani Greta di rumah tersebut. Di sini Greta menanyakan lagi tentang Bram pada Malcolm. Ternyata sudah banyak cerita tentang boneka anak tersebut, dan tanpa diketahui Malcolm serta Greta, ternyata perbincangan mereka didengar oleh Bram yang sedang berada di kamarnya. Setelah itu, Greta menceritakan semua tentang keadaannya dengan boneka tersebut ke saudaranya yang bernama Sandy. Di sana, Sandy mengatakan pada Greta bahwa mantan suaminya Greta telah mengetahui alamat Greta bekerja sekarang. Malam hari pun tiba. Tiba-tiba Greta dikejutkan sebuah bayangan manusia yang masuk ke kamar Bram. Greta pun lalu mengecek kamar Bram. Di sana terlihat beberapa kertas berada di lantai, dan saat Greta mencoba mengubah posisi kepala boneka Bram, tiba-tiba kepala boneka tersebut bergerak sendiri, dan Greta pun bangun. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Greta saja. Pagi harinya, Greta dibuat sedikit heran dikarenakan saat ia membuka pintu, ia melihat sepatunya yang sempat hilang sudah berada rapi di depan pintu kamarnya. Greta pun lalu menuju kamar Bram. Anehnya, boneka Bram sudah terlihat duduk di pinggiran ranjang, dan di sebelah boneka tersebut ada susunan daftar kerja Greta yang diberikan Tuan dan Nyonya Helsars sebelumnya. Seketika Greta langsung ketakutan dan sedikit panik. Ia langsung menuju kamarnya lalu mengunci kamarnya. Setelah itu, ia mencoba menghubungi Malcolm, namun gagal. Saat Greta meletakkan teleponnya, tiba-tiba telepon berdering. Saat Greta mengangkatnya, terdengar suara anak kecil di sambungan telepon tersebut, yang mengatakan bahwa ia ingin bermain bersama Greta. Tidak selang berapa lama, pintu kamar Greta diketuk. Lalu terdengar suara anak kecil yang meminta maaf padanya, lalu meninggalkan sandwich kesukaan Greta di depan pintu. Setelah kejadian tersebut, rasa takut Greta berubah menjadi rasa takjub pada Bram. Seketika Greta pun lalu mulai melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh keluarga Helsars. Di tempat lain terlihat Nyonya dan Tuan Helsars mencoba menenggelamkan diri mereka sendiri. Di dalam rumah keluarga Helsars, terlihat Greta mulai melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saat Greta sedang melakukan aktivitasnya bersama Bram, tiba-tiba Malcolm datang mengantarkan bahan makanan dan juga beberapa surat. Namun karena Greta tidak mengetahui bahwa salah satu dari surat-surat tersebut adalah surat dari Nyonya dan Tuan Helsars, maka ia pun mengabaikannya. Mereka pun lalu pergi ke dapur lagi. Di dapur, Malcolm mencoba untuk mengajak Greta berkencan lagi. Namun kali ini Greta menolaknya, dikarenakan Greta merasa ia harus menjaga Bram sesuai dengan perintah Tuan dan Nyonya Helsars. Setelah Malcolm pulang,
Greta memberanikan diri berbicara dengan Bram dan meminta Bram memberikan tanda, namun tidak terjadi apa-apa di sana. Greta yang kecewa dan mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri, tiba-tiba dikejutkan dengan perpindahan Bram ke tempat yang lain. Hal tersebut sontak membuat Greta menghubungi Malcolm, agar Malcolm bisa melihat apa yang ia lihat. Setelah Malcolm datang, Greta memohon pada Bram agar ia menunjukkannya lagi. Alhasil berhasil, Bram pun sudah berpindah di tempat lain. Malcolm pun terlihat terkejut, hingga pada malam hari terdengar suara musik yang cukup keras dan membuat Malcolm serta Greta datang ke lokasi musik tersebut. Di sana sudah ada Bram yang sedang duduk di depan alat pemutar musik. Setelah itu, Malcolm dan Greta menuju ke dapur. Di dapur, Malcolm bercerita bahwa dulu sempat ada seorang anak kecil perempuan yang menjadi teman Bram saat ia masih hidup. Anak kecil perempuan tersebut bernama Emily. Namun Emily dikabarkan menghilang dan ditemukan di dalam hutan dengan kondisi tengkorak yang sudah hancur. Semua orang mencurigai Bram pada saat itu. Namun sebelum Bram diinterogasi, Bram malah lebih dulu tewas dalam sebuah kebakaran. Suatu hari, mantan suami Greta yang bernama Cole tiba-tiba sudah berada di rumah tersebut. Greta di sini terlihat terkejut dan sedikit panik. Singkat cerita, saat malam hari tiba, mereka makan malam bersama. Saat mereka sedang makan malam, terlihat Malcolm datang karena mulai mengkhawatirkan keadaan Greta. Malcolm pun memutuskan untuk menjaga Greta di sekeliling rumah. Setelah Malcolm pergi, mantan suami Greta terlihat memaksa Greta agar esok pagi mau pergi bersamanya ke Amerika. Di sini, Greta yang ketakutan lalu tidur bersama Bram dan meminta pertolongan pada Bram. Saat Greta tertidur, terlihat Bram sudah pergi dari kamarnya, lalu mengerjai Cole dengan cara memasukkan bangkai tikus ke dalam tasnya, lalu menggunakan darah bangkai tersebut untuk menuliskan kata "get out" di dinding ruangan. Cole menuduh Greta yang telah melakukannya, namun Greta sadar bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Bram. Ia yakin setelah melihat Bram sedang duduk di sebuah kursi di ruangan tersebut. Pertengkaran pun tak terelakkan. Malcolm yang berada di luar mendengar pertengkaran tersebut lalu berlari masuk. Namun saat Malcolm tiba, semua sudah terlambat. Boneka tersebut sudah berada di tangan Cole, dan Cole pun langsung membantingnya sampai pecah. Seketika setelah boneka tersebut pecah, terdengar suara-suara mengerikan dari dinding yang semakin terdengar menakutkan. Saat Cole mendekatkan kepalanya di sebuah cermin, suara tersebut berhenti. Namun tiba-tiba cermin itu pecah dengan sangat keras sehingga Cole pun terlempar jatuh. Dari lubang cermin tersebut keluarlah sosok bertopeng yang bisa dipastikan itu adalah Bram yang sudah dewasa. Tanpa ragu-ragu, Bram langsung membunuh Cole dengan pecahan keramik dari boneka yang telah pecah tadi. Setelah itu, Bram lalu menangkap Greta, namun diselamatkan oleh Malcolm. Mereka berdua pun akhirnya melarikan diri dari Bram dan masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia, tempat di mana selama ini Bram tinggal. Namun saat mereka hampir menemukan jalan keluar, tiba-tiba Bram muncul, lalu Malcolm dan Bram pun bertarung. Namun di sini Malcolm pingsan dikarenakan dipukul menggunakan balok kayu. Greta pun lalu langsung berlari pergi keluar meninggalkan Malcolm begitu saja. Namun saat di perjalanan, Greta berubah pikiran. Ia malah kembali ke rumah tersebut. Lalu dengan bersenjatakan obeng, ia pun lalu mencoba mencari Bram. Saat Bram keluar, Greta langsung memperlakukan Bram layaknya anak kecil. Ia menyuruh Bram untuk tidur. Saat Bram mulai berbaring di ranjangnya, perlahan Greta menusukkan obeng ke perut Bram. Bram pun lalu mengamuk dan langsung mencekik Greta. Sial untuk Bram, Greta yang melawan akhirnya bisa melumpuhkannya. Setelah itu, Greta menjemput Malcolm, lalu mengajak Malcolm untuk keluar dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil pergi dari rumah keluarga Helsars tersebut. Di scene akhir, terlihat gerbang rumah keluarga Helsars yang masih terbuka. Di dalam rumah terlihat Bram sedang memperbaiki bonekanya. Dan film pun akhirnya tamat.